Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Shalom, menjuah-juah. Semoga kita berada di dalam keadaan sehat-sehat dan kami berharap kita semua memiliki sukacita yang luar biasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus yang selalu setia di Sapaan Teduh Klasik Jakarta Kalimantan, mari kita siapkan hati sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Tak terselami pikiran dan tak terukur kasih setia yang Engkau tetap berikan kepada kami Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami boleh menikmati lagi berkat-berkat Tuhan di pagi hari ini. Bukan karena hebat kuat kami Tuhan, tapi ini hanya oleh pemberian cuma-cuma yang datangnya daripada Engkau. Bapa, sebentar kami mau mendengar isi hati Tuhan melalui firman Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang menaungi kami, yang menguasai kami, sehingga walaupun kami memakai media sosial dalam kami memahami apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, itu tidak mengurangi hikmat kuasa yang datangnya daripada surgawi. Ini kami Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Yudas 1 ayat yang ke-19. Kami baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, tema yang kami angkatkan di pagi hari ini yaitu apa yang menguasai atau merasukiku. Belakangan ini kita sering melihat ataupun bahkan banyak mendengar banyak sekali kejadian-kejadian ataupun tingkah laku yang menunjukkan manusia itu sudah egois dan mementingkan dirinya sendiri. Sementara pertumbuhan, perkembangan rumah ibadah, bahkan orang percaya juga semakin tinggi. Yang menjadi pertanyaannya, sebenarnya apa yang merasuki kita? Apa yang menguasai kita? Sehingga sering sekali terjadi yang namanya egoisme, ataupun pemecah, ataupun membuat pengelompokan dan lain sebagainya. Hari ini kita berbicara mengenai kitab Yudas yang mana di sini ditekankan bahwa kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, yang sudah memiliki iman yang kuat, harus tetap berjuang dalam iman yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita ketahui dalam konteks kitab Yudas ini banyak sekali guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang mengatakan mereka orang percaya, tetapi mereka tidak menyatakan kebenaran akan kasih dan firman Tuhan itu.
Mereka banyak sekali mementingkan dirinya sendiri, sehingga dalam pemberitaan ataupun dalam penuturan kata mereka, mereka hanya memuaskan hati orang lain. Tujuannya satu, untuk mendapatkan zona nyaman ataupun keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang sering sekali terjadi, yang akan mengakibatkan adanya perpecahan ataupun yang akan mengadakan sikap memuaskan diri dunia ini, tetapi tidak menyatakan apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah dunia ini. Mereka bisa dikatakan hidup penuh dengan hawa nafsu dan kefasikan, yang artinya mereka hanya mementingkan diri sendiri. Dia hanya menabur untuk keinginan duniawi ini saja. Dia tidak menabur untuk kebutuhan sorgawi kelak nantinya. Sehingga di ayat yang ke-19 yang menjadi firman Tuhan untuk kita di hari ini dikatakan di sana, mereka pemecah belah dan dikuasai dunia tanpa ada Roh Kudus. Jelas sekali orang-orang yang seperti itu, yang merasukinya itu adalah bukan kuasa Roh Kudus, tetapi hal-hal yang membuat dirinya menjadi egois, kuasa-kuasa kegelapan. Yang dimaksudkan di sini pemecah belah yaitu mereka meninggikan dirinya sendiri, merasa dirinya lebih tinggi. Mereka membuat sekat-sekat, mereka membuat pengelompokan-pengelompokan, dan hidup mereka tidak dikuasai oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Sementara di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-20 ditekankan dan diingatkan kepada kita bahwa kita harus memelihara iman dengan cara kita mendekatkan diri dengan Tuhan, berdoa, biarlah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang merasuki kita, yang menguasai kita, sehingga kita mampu untuk mengingatkan kembali, untuk menarik kembali teman-teman kita yang tadinya yang sudah dikuasai oleh kuasa kedagingan duniawi ini, yang dibawanya untuk masuk ke dalam perapian dosa. Kita harus menarik dengan bantuan kuasa Roh Kudus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, perlu kita ingat bahwa hidup dalam Roh Kudus ini bukan berbicara tentang rutinitas saja atau kegiatan-kegiatan religius kita saja. Tetapi hidup dalam Roh Kudus itu berbicara tentang kualitas spiritualitas kita yang nampak dalam setiap laku kita. Yang terpenting bukan rutinitas, tapi yang terpenting hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang bisa kita wujud nyatakan, yang bisa dilihat oleh banyak orang melalui aksi daripada tindakan-tindakan keagamaan kita. Oleh sebab itu, mari tunjukkan siapa yang merasuki kita, siapa yang menguasai kita. Apakah kuasa dunia atau kuasa Roh Kudus Tuhan? Selamat menjadi orang-orang yang menunjukkan bahwa kita ini sudah dikuasai Roh Kudus Tuhan dengan mengutamakan orang lain dan dengan menunjukkan karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memampukan kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh Tuhan ingatkan bahwa kami ini harus tetap dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga, di pagi hari ini kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang ikut di dalam sapaan teduh ini. Kami tidak tahu apa pergumulan di dalam kehidupannya. Kami tidak tahu apa yang menjadi problema pada saat ini dalam kehidupannya. Tapi yang kami tahu dan yang kami percaya, Tuhan adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Tahu. Oleh sebab itu Engkau yang memberikan pertolongan kepada setiap hamba-hambamu ini yang sedang meminta pertolongan, yang meminta bantuan kepada Engkau. Bapa, kami juga berdoa di pagi hari ini untuk GBKP Runggun Palangkaraya dan juga Pos PI di Pangkalan Bun. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati pelayan Tuhan Pendeta Vikaris Pertua Diaken Detaser yang ada di Runggun Palangkaraya ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang selalu memberikan kepada mereka roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan setiap apapun yang mereka rancangkan, baik di dalam Runggun, baik di dalam Pos PI,
bahkan di dalam semua perpulungan jabu-jabu kategorial, Tuhan yang tetap menaungi sehingga semuanya bisa terlaksana, dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga Tuhan, kami mau menyerahkan Runggun GBKP Palangkaraya dan Pos PI Pangkalan Bun ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan yang berkuasa dan selalu memberikan hikmat kepada orang yang ada di dalamnya. Bapak, ini kami Tuhan, aktivitas kami dalam satu hari ini juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan yang selalu memberikan berkat kepada kami dan selalu menopang dan menjaga kami dalam kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami datang melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi orang yang dirasuki, dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan.